Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Semangat ya teman-teman, karena masih pagi jadi kita harus semangat. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan layanan informasi ya. Layanan informasi adalah sesuatu yang menyediakan informasi kepada individu, kelompok, atau organisasi. Layanan informasi ini sangat penting karena membantu dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya kalian nih, para siswa dan siswi ya teman-teman. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan di kelas 11 akuntansi 1 ini yaitu tentang insecure ya teman-teman. Siapa di sini yang masih suka insecure? Ayo. Ada? Baik. Di sini saya akan mencoba memberitahukan apa itu definisi, ciri-ciri, faktor penyebab, dampak dan cara mengatasi insecure itu sendiri ya. Namun sebelum saya mulai, saya akan absen terlebih dahulu ya. Ayah hadir? Hadir. Wayan hadir? Hadir. Mita hadir? Hadir ya. Dela hadir? Hadir. Kaira hadir? Hadir. Baik. Pada masuk semua ya hari ini ya. Baik. Kita mulai saja materi pada hari ini ya. Di sini saya akan menampilkan ada PowerPoint. Yang pertama itu ada pengertian insecure. Menurut Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Rasa tidak aman atau insecure sendiri bisa terjadi pada diri setiap orang di saat sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan kita, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri yang ada pada diri seseorang. Jadi di saat kita merasa kita insecure, di situ kita akan merasa tidak percaya diri ya teman-teman. Terus insecure merupakan perasaan tidak aman yang dimana orang individu merasa tidak percaya diri, takut, cemas, dan lainnya akan suatu hal yang dipicu oleh rasa tidak puas dan tidak yakin akan kapasitas dirinya sendiri. Jadi kita harus percaya pada diri kita ya teman-teman. Setelah itu ada ciri-ciri insecure. Ciri-ciri utama seseorang mengalami insecure adalah muncul perasaan cemas dan ragu terhadap diri sendiri. Di samping itu terdapat ciri-ciri yang menandakan seseorang mengalami insecure. Di sini ada 4 ya teman-teman. Pertama ada rendah diri, ada menghindari hubungan dekat dengan orang lain, ada cemas berlebih, dan perfeksionis. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama itu di sini ada rendah diri ya teman-teman. Rendah diri adalah ciri-ciri insecure yang mulai terjadi nih. Saat merasa rendah diri, orang cenderung akan berpikir buruk dan tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Kondisi ini juga mengakibatkan seseorang lebih senang menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial.
Di sini tuh rendah diri tuh maksudnya mereka tuh menganggap mereka tuh tidak punya kemampuan seperti orang yang kita lihat. Jadi di situ dia muncul perasaan rasa tidak aman, berpikir buruk terus di kepalanya tentang dirinya. Terus yang kedua itu ada menghindari hubungan dekat dengan orang lain. Orang yang mengalami insecure biasanya akan sulit membuka diri dan menjalin hubungan dengan orang lain. Karena itu, orang yang insecure memilih untuk menghindar dari hubungan sosial yang lebih intim. Di sini berarti bisa dikatakan mereka tuh takut akan komitmen. Ya teman-teman, cenderung dia akan menghindar. Jadi jika mereka dirasa tidak aman, mereka tuh akan menghindar teman-teman. Terus ada cemas berlebih. Orang yang insecure akan merasa cemas pada sesuatu yang belum terjadi dan tertekan terhadap berbagai macam aspek kehidupan seperti karir, hubungan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Jika dibiarkan begitu saja, perasaan cemas ini dapat memicu stres dan depresi. Orang yang mempunyai kecemasan yang berlebihan tuh akan memicu stres teman-teman. Jadinya itu nanti dalam hidupnya tuh dia kayak rasanya cemas mulu. Terus yang keempat ada perfeksionis. Insecure kerap menyebabkan seseorang merasa tidak puas dengan pencapaian pribadi. Karena itu ia akan bersikap perfeksionis dan ingin menyempurnakan segala sesuatu untuk memuaskan dirinya. Itu ya teman-teman. Setelah itu kita akan membahas tentang faktor penyebab insecure itu sendiri ya teman-teman. Di sini yang pertama ada lingkungan yang kurang memberikan kasih sayang. Lingkungan yang baik akan menghasilkan interaksi sosial yang baik juga ya teman-teman. Namun jika seseorang hidup dan tinggal di lingkungan yang kurang baik, khususnya lingkungan yang kurang memberikan kasih sayang, maka bisa menyebabkan orang tersebut mengalami rasa insecure karena tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal. Maksudnya tuh di sini tuh mereka tuh faktor penyebab insecure itu kadang mereka tuh merasa tidak diperhatikan teman-teman sama orang sekitarnya. Mereka tuh perlu diapresiasi. Jadi tuh kasih sayang yang bisa diperoleh bukan hanya kasih sayang berasal dari keluarga saja ya, tapi kasih sayang berasal dari lingkungan pendidikan, masyarakat. Perlu dirasakan oleh setiap orang ya agar tidak insecure. Kecuali yang kedua di sini ada sering mendapatkan kegagalan atau penolakan. Jika seseorang sudah sering mendapatkan kegagalan atau penolakan, kemungkinan muncul insecure di dalam dirinya itu lebih besar teman-teman. Hal ini dikarenakan setiap keinginannya tidak pernah terwujud dan merasa semua yang dilakukan sia-sia. Jadi misalnya mereka udah berusaha, udah segala cara mereka lakukan, tapi hasilnya belum maksimal. Itu salah satu faktor penyebab insecure itu muncul ya teman-teman. Yang ketiga ada dipandang sebelah mata oleh orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain terkadang tidak berjalan dengan mulus, bahkan tidak menutup kemungkinan jika tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun tanpa disadari, jika seseorang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain bisa menyebabkan munculnya rasa insecure. Hal seperti inilah yang menyebabkan seseorang insecure menjauhi kegiatan interaksi sosial. Jadi jika mereka dalam suatu perkumpulan, mereka memberikan ide, memberikan masukan, memberikan yang lain gitu misalnya, terus hanya dipandang sebelah mata nih oleh teman-temannya, dan itu akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan individu tersebut merasa insecure. Yang kelima yaitu ada menerima perundungan atau bullying. Perundungan biasanya terjadi pada masa anak-anak ya teman-teman.
bisa terjadi di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Perundungan ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan korban menjadi mudah takut bertemu dengan teman-temannya. Bahkan waktu jangka panjang mereka bisa mengalami insecure dan sulit untuk menjalani hubungan dengan orang lain. Perundungan atau bullying ini sangat bahaya banget ya teman-teman bagi psikis dan mental individu tersebut, karena itu mereka akan merasa trauma di dalam otaknya. Jadi bisa dihilangkan ya untuk yang suka merundung atau membuli temannya gitu, mau dari itu verbal ataupun itu non verbal ya teman-teman. Itu perlakuan yang tidak baik. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan teman-teman? Gimana? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Di sini, baik, setelah itu ada dampak insecure. Yang pertama itu ada kesehatan mental, yaitu ketidakamanan diri dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres. Perasaan tidak berharga dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang. Jadi jika kesehatan mental kita terganggu, itu salah satu dampak dari insecure ya teman-teman. Setelah itu ada hubungan interpersonal, yaitu rasa insecure sering kali menyebabkan masalah dalam hubungan interpersonal. Seseorang yang merasa tidak aman mungkin merasa cemburu, tidak percaya, atau menarik diri dari orang lain. Jadi jika mereka memiliki suatu hubungan gitu dengan orang lain, terus mereka merasa hubungan itu tuh ada rasa cemburu, tidak percaya, atau menarik diri, itu salah satu dari dampak insecure. Yang ketiga ada performa akademis dan profesional. Yang ketiga yaitu ada performa akademis dan profesional, yaitu rasa insecure dapat menghambat performa di sekolah atau tempat kerja. Ketidakpercayaan diri bisa menyebabkan seseorang enggan mengambil risiko berbicara di depan umum atau memanfaatkan peluang yang ada. Jadi mereka tuh kurang memanfaatkan peluang yang ada, itu salah satu dampak dari insecure ya teman-teman. Setelah itu ada kualitas hidup. Secara keseluruhan rasa insecure dapat mengurangi kualitas hidup seseorang. Ketidakmampuan untuk menikmati kehidupan dan mencapai potensi penuh adalah konsekuensi langsung dari perasaan ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada teman-teman? Baik. Selanjutnya ada cara mengatasi insecure ya teman-teman. Terakhir di pembahasan yang akan kita lakukan di hari ini, ada beberapa cara untuk mengatasi rasa insecure ini teman-teman. Yang pertama, sering mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena dengan melakukan hal seperti ini akan membuat kita bersyukur dan mengurangi resiko insecure. Kita harus selalu bersyukur ya teman-teman, mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri agar kita dapat menghormati diri kita sendiri. Jadi kita perlu banget untuk menghormati diri kita sendiri ya teman-teman. Yang kedua itu ada membuang pikiran negatif. Harus percaya kepada diri sendiri dapat dilakukan dengan membuang pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri sendiri. Membuang pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran positif bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau kita berpikir kita secara positif terus, kita tuh akan meningkatkan rasa percaya diri teman-teman. Kita bisa
kita bisa memperoleh kekuatan dari pikiran positif kita itu, jadinya kita menjalani aktivitas tuh dengan rasa aman, dengan rasa enjoy. Terus yang ketiga ada mengevaluasi hubungan. Jika kita menjalin sebuah hubungan, baik itu pertemanan, kekasih, keluarga, baiknya dievaluasi secara berkala ya. Hal ini dikarenakan supaya kita bisa tahu apakah hubungan yang terjalin memberikan dampak buruk atau tidak. Jadi dalam suatu hubungan itu tuh kita harus ada mengevaluasi, teman-teman. Mengevaluasi tentang hubungannya, ini tuh kita sebenarnya baik atau tidak, buruk. Jadi setiap hubungan itu kita harus ada evaluasi. Yang keempat itu ada mengubah perilaku. Mengubah perilaku ini sangat penting untuk dilakukan karena bisa meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa insecure. Yang kelima itu ada membuka diri terhadap hubungan dan lingkungan baru. Membuka diri kepada orang-orang dan lingkungan baru bisa mengurangi risiko insecure. Dengan orang-orang baru yang dikenal, maka akan memudahkan diri sendiri untuk berinteraksi sosial. Sedangkan lingkungan baru akan membuat kita menemukan hal-hal yang baru juga. Itu teman-teman. Baik. Dari materi yang sudah saya paparkan, apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya tunggu ya. Baik, ada yang mau nanya? Iya, Dela. Oke. Pertanyaannya sangat baik nih. Apa penyebab umum dari perasaan insecure? Baik, saya akan bantu jawab ya. Penyebab umum perasaan insecure dapat bervariasi ya, termasuk pengalaman masa lalu seperti penolakan atau kritikan, perbandingan sosial, tekanan media sosial, kurangan dukungnya emosional, dan tanggapan pribadi seperti masalah kesehatan mental. Yang paling banyak tuh di sini tuh sekarang kan udah zamannya media sosial ya teman-teman. Gimana tuh semua dapat dilihat begitu mudah dan diakses. Jadi bermain media sosial itu kalau tidak seimbang dengan mindset yang positif itu akan mengganggu kesehatan mental. Jadi kita dalam bermain media sosial tuh harus pandai-pandai ya teman-teman, dipilih mana yang negatif dan mana yang positif. Itu ya adalah. Selanjutnya, ada yang masih ingin bertanya teman-teman? Wayan ya, bisa diulangi pertanyaannya? Baik. Bagaimana cara membantu teman yang merasa insecure? Benar itu pertanyaannya? Baik. Untuk membantu, baik, saya akan bantu jawab ya. Untuk membantu teman yang merasa insecure itu, yang pertama itu bisa dengarkan mereka tanpa menghakimi. Jadi tuh mereka tuh kadang hanya perlu didengarkan saja ya teman-teman, didengarkan saja. Itu akan menjadi salah satu kenyamanan bagi dia, karena dia tuh hanya ingin bercerita saja tanpa kita harus menghakimi. Yang kedua itu ada berikan dukungan dan pujian tulus. Di sini jika teman terdekat kalian ada merasa insecure,
mereka tuh kadang diberikan pujian aja tuh udah senang banget teman-teman. Jadi tuh dukungan dan pujian dari orang-orang terdekat itu sangat ngaruh ya teman-teman. Yang ketiga itu ada ajak mereka melakukan kegiatan positif yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya kayak olahraga teman-teman. Itu tuh bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita ya. Terus yang keempat ada sarankan mereka mencari bantuan profesional jika diperlukan. Bantuan profesional yang diperlukan itu yaitu psikolog ya teman-teman. Jadi jika merasa sudah tertekan banget, sudah merasa tidak aman banget, boleh ke psikolog teman-teman. Psikolog ini jangan disalahartikan ya. Banyak yang mengartikan itu tuh kita kalau ke psikolog tuh gila, padahal tuh enggak teman-teman. Salahartikan teman-teman. Jadi itu tuh bantuan profesional yang kita dapatkan karena sangat membantu. Yang kelima itu ada jangan meremehkan perasaan mereka, tapi bantu mereka melihat kelebihan dan potensi yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya teman kita merasa sedang down, itu jangan diremehkan teman-teman. Kita bantu support, kita bantu memberitahukan dia tentang apa itu, tentang kelebihannya mereka tuh apa gitu teman-teman. Jadi memahami perasaan insecure dan cara mengatasinya bisa membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan positif ya teman-teman. Baik, di sini saya akan ingin menampilkan video ya teman-teman. Mari kita simak dahulu videonya. Pernah gak sih kalian merasa cemas, kurang percaya diri, bahkan merasa tidak mampu? Atau sering kita sebut dengan istilah insecure. Tahu nggak sih, insecure itu muncul dari diri kita sendiri loh. Hal ini bisa dipengaruhi beberapa hal, seperti pernah mengalami kegagalan atau penolakan, mendapat penilaian yang kurang baik dari orang lain, dan memiliki ekspektasi yang berlebihan. Nah, bahaya banget nih kalau kita terus berlarut pada rasa insecure kita. Pada akhirnya, kita akan mengalami depresi, gangguan kepribadian ambang, gangguan kecemasan, paranoid, gangguan makan, dan masalah pada body image. Ngeri banget ya. Tapi, hey, aku kasih tahu ya, kamu itu hebat banget. Kamu tidak perlu punya kulit putih seperti artis Korea, kamu tidak perlu jago masak seperti Chef Renata, kamu tidak perlu punya IQ tinggi seperti Albert Einstein. Karena kamu ada bukan untuk jadi orang lain, tapi jadi dirimu sendiri. Oleh karena itu, stop insecure, maksimalkan apa yang hari ini kita miliki, dan jadi berguna bagi sesama dan bangsa ini. Baik, nah sudah kita simak semua ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perasaan insecure yaitu pada dasarnya musuh alami dan turunnya tingkat rasa percaya diri atau insecure adalah ketakutan yang ada di dalam diri sendiri. Rasa takut itu seperti takut menerima penolakan atau kehilangan orang yang dicintai, takut akan kegagalan, dan ketakutan lainnya. Seseorang yang memiliki rasa insecure sebaiknya jangan terlalu lama tenggelam terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri sendiri ya teman-teman. Alangkah baiknya kita harus percaya kepada diri sendiri supaya memiliki kehidupan yang lebih maju dan lebih baik. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan materi hari ini sudah selesai saya sampaikan, maka kita tutup ya teman-teman. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman, karena teman-teman sangat aktif dan bersemangat sekali ya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari teman-teman. Oke, baik, karena kita akan menutup materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya.
Berdoa dimulai. Selesai. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.